Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Carmila dengan nomor NIM 19920422020 dari program studi pendidikan akuntansi kelas B. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pelaku kegiatan ekonomi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke materinya. Pertama yaitu pengertian pelaku ekonomi. Pelaku kegiatan ekonomi adalah seorang individu, kelompok atau lembaga yang terlibat dalam kegiatan perekonomian, baik konsumsi, distribusi maupun produksi. Selanjutnya ada pelaku kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi dapat dikelompokkan menjadi beberapa kegiatan, yaitu kegiatan konsumsi dilakukan oleh konsumen, kegiatan produksi dilakukan oleh produsen, dan kegiatan pengaturan, yaitu produksi dan konsumsi dilakukan oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara. Selanjutnya yaitu pelaku ekonomi dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu pertama ada masyarakat. Berbagai kebutuhan kehidupan masyarakat dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok besar, yaitu kebutuhan berbentuk barang, yaitu goods, seperti makanan dan minuman, pakaian, perumahan, kendaraan, dan sebagainya. Serta kebutuhan berbentuk jasa, yaitu servis, seperti perawatan, kesehatan, perlindungan, keamanan, dan lain-lain. Yang kedua ada pengusaha. Produsen sebagai penghasil barang dan jasa dibutuhkan masyarakat luas, diwakili oleh para pengusaha. Para produsen atau pengusaha ini perilakunya didasarkan kepada perolehan laba atau profit motif dan bersifat ekonomi mikro. Aktivitas produksi dilakukan untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan keinginan masyarakat, baik individu, kelompok, maupun negara. Dengan demikian, maka kegiatan produksi sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat. Yang ketiga ada pemerintah. Sebagai penyelenggara negara, bertugas untuk menjaga dan melindungi kepentingan publik secara keseluruhan, baik konsumen maupun produsen. Oleh karena itu, motifnya itu sangat berkepentingan umum. Peran pemerintah di bidang ekonomi adalah mengeluarkan peraturan, melakukan intervensi pasar, dan sebagainya. Yang semuanya itu bersifat makroekonomi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan peran pelaku ekonomi. Yang pertama ada rumah tangga. Rumah tangga adalah kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi terhadap barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri ataupun keluarga. Pendapatan rumah tangga dapat diperoleh dari perusahaan dengan cara yang pertama ada sewa, yaitu rent, yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga karena telah menyewakan tanahnya kepada pihak lain, misalnya perusahaan. Yang kedua ada upah, wage, yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga karena telah mengorbankan tenaganya untuk bekerja pada perusahaan dalam kegiatan produksi. Yang ketiga ada bunga, interest, yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga dari perusahaan karena telah meminjam sejumlah dana untuk modal usaha perusahaan dalam kegiatan produksi. Yang keempat ada laba, yaitu profit. Balas jasa yang diterima rumah tangga dari rumah tangga produsen karena telah mengorbankan tenaga dan pikirannya dalam mengelola perusahaan sehingga perusahaan dapat memperoleh laba.
Selanjutnya yang kedua yaitu perusahaan atau produsen. Dalam ekonomi, yang dimaksud dengan kegiatan produksi adalah usaha untuk menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi kepentingan perilaku konsumen dalam kegiatan ekonomi orang lain. Kegiatan tersebut dilakukan oleh perusahaan, ditinjau dari pemiliknya. Perusahaan ada yang dimiliki oleh pemerintah yaitu negara, dan ada pula yang dimiliki oleh swasta, baik milik perseorangan maupun milik bersama. Yang ketiga ada pemerintah. Pemerintah melakukan pihak yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian. Di dalam perekonomian pemerintah bertugas untuk mengatur, mengendalikan, serta mengadakan kontrol terhadap jalannya roda perekonomian agar negara dapat maju dan rakyat dapat hidup layak dan damai. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, masyarakat luar negeri. Peranan masyarakat luar negeri dalam perekonomian sangat penting, apalagi dalam perekonomian yang mengglobalkan seperti sekarang ini. Setiap negara tidak dapat lagi menghindar dari keterlibatannya dalam perdagangan internasional jika ingin perekonomian negaranya tidak terpuruk. Baiklah, itulah tadi materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.